Selamat pagi dan shalom sahabat Petra, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM. Bagaimana kabar sahabat Petra semuanya? Puji Tuhan ketika Tuhan boleh memberkati istirahat semalam dan kita boleh menyambut pagi karunia-Nya, hari yang baru bagi kita semua. Dalam acara ini saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur, Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat atau Yakoma PGI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Siap untuk melayani sahabat Petra semuanya, tentu dengan harapan kita semua boleh menerima kesegaran baru di hari yang baru karunia Tuhan ini. Bagaimana suasana cuaca hari-hari ini? Ya, sahabat Petra, BMKG menyatakan bahwa Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Demikian pula sekitar studio Radio Petra di Yogyakarta ini, sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau. Siang panas, gerah, tetapi malam hari sejuk dan dingin. Dan pagi hari ini bukankah semuanya merasakan kesejukan yang sungguh ya kita rasakan nikmat ya. Itulah karunia Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta. Baiklah, kita akan bersama mengawali perenungan firman Tuhan dengan berdoa sehingga kita boleh memperoleh berkat darinya. Mari kita berdoa. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan pujian syukur kami di awal hari baru karunia-Mu. Kami boleh mengakhiri istirahat malam kami dengan selamat, dengan sehat, sejahtera di dalam berkat-Mu. Jika ada di antara sahabat Petra yang saat ini harus beristirahat di pembaringan, Tuhan Engkau tak kurang cinta kasih-Mu kepada sahabat Petra, kepada kami semua. Kami menyerahkan segenap sahabat Petra dalam keadaan yang bagaimanapun boleh mengikuti acara ini, menerima embun pagi-Mu dengan syukur. Kami menyerahkan sepenuhnya pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan sebagai bekal kehidupan kami hari ini di dalam terang Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra, kita bersama membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Surat 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai 16. Beginilah surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Sahabat Petra, perenungan embun pagi pada hari ini kita berikan tema lakukan dan jagalah. Sahabat Petra pernah melihat ya, menyaksikan sebuah tontonan tradisi ya, yang bernama ledek kedek atau tontonan apa itu, topeng monyet ya.
Ya. Atau ada yang menyebutnya juga ketek ogleng gitu ya. Nah, tontonan ini tontonan tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak saya kecil sudah ada dan sekarang ini masih ada. Ya, kalau orang modern mungkin menyebut itu sirkus gitu ya. Sirkus ya dalam skala kecil ya. Biasanya hanya ada 1 ekor atau 2 ekor monyet kera yang dipakai untuk tontonan ini. Keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dan orang lalu nanggap ya, meminta request ya untuk nonton tontonan tradisional ini. Nah, topeng monyet atau ketek ogleng ini biasanya ya rame ketika dia berhenti di satu tempat lalu orang berkumpul ya. Lalu menyaksikan bagaimana aksi seekor kera atau monyet ini bersama dengan tuannya, ya dia sekaligus pelatih dan pemiliknya, dan dia juga yang akan menerima uang ya dari tontonan yang diadakan itu. Nah, semua monyet atau kera yang dipakai untuk tontonan ini sangat patuh gitu ya kepada pemiliknya. Ya, ketika dia diperintah misalnya, ya biasanya ketika kendang mulai dipukul atau genderang mulai dibunyikan, lalu sang pemilik akan meminta monyet ini untuk melakukan sesuatu aktivitas. Misalnya, dia berkata, "Sarimin menyang pasar," atau "Sarina blonjo neng pasar." Lalu saat itu juga monyet ya atau kera ini, ketek ini akan mengikuti arahan dari pemiliknya, mengambil sepeda, mungkin mengambil keranjang, atau kalau cewek mengambil payung, ya, lalu ya pergi berjalan gitu ya seolah memang ke pasar untuk berbelanja gitu ya. Lalu lain waktu lagi atau ada perintah yang lain untuk misalnya sarimin mikul panenan ya, lalu mikul keranjang gitu ya. Nah, saudaraku, dari tontonan tradisional ini kita mengetahui bahwa monyet atau kera ini sangat patuh, taat ya, dan tidak melakukan yang lain. Kalau dia membangkang, dia akan dihukum ya. Tapi kalau dia mengikuti taat, dia akan diberi makanan ya sebagai hadiah gitu ya. Dan monyet ini nampak sekali senang lalu melakukan lagi apa yang diperintahkan oleh tuannya itu. Nah, permainan atau tontonan ini menginspirasi kita ya untuk memahami firman Tuhan saat ini. Rasul Paulus mengingatkan Timotius anak rohaninya, sekaligus muridnya, supaya hidupnya selalu melakukan perintah Allah, ya, kehendak Tuhan. Jangan sampai apa yang diperintahkan oleh Tuhan dilupakan, apalagi diabaikan. Nah, tujuan dari semuanya ini supaya hidup Timotius ya terus menemukan ya situasi kondisi yang dikehendaki Allah, yaitu hidup tanpa cacat ya, tanpa kesalahan ya, terjaga baik ya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Timotius harus setia melaksanakan ya apa yang diamanatkan oleh sang guru ya, Rasul Paulus itu ya. Sekaligus sesungguhnya intinya Timotius diajar oleh Paulus untuk selalu melakukan ya, dan menjaga keselamatan ya, yang telah Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajaran ini telah diterima oleh Timotius dari Rasul Paulus sebagai ajaran iman Kristen. Dan dia telah menghidupinya sesungguhnya. Timotius tentu sudah percaya akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat. Dan dia telah menerima keselamatan itu dengan imannya. Ya. Dan hidupnya dijalani tentu dengan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus itu. Rasul Paulus menekankan bahwa itu harus dilakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus melalui firman-Nya harus dilakukan. Hidupnya harus sepadan, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, sekaligus keselamatan yang diterima ini harus dijaga. Jangan sampai
keselamatan itu menjadi rusak atau hilang ya, karena tidak taat dan setia di dalam kehidupan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, melakukan semuanya ini diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa itu bukanlah hal yang berat sesungguhnya. Ya, melakukan kehendak Allah dan merawat keselamatan yang dikaruniakan melalui karya Tuhan Yesus itu sesungguhnya tidak berat. Jadi harus dilakukan ya dengan baik, dengan sukacita, dengan syukur. Nah, kalau apa yang dilakukan, ya artinya apa yang diterima dulu ya dari Rasul Paulus itu untuk dilakukan hidup seturut dengan Tuhan, ya itu sangat mungkin bisa dilakukan dan tidak dirasakan berat kalau kita dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Nah, persoalannya seperti tadi tontonan Ketek Ogleng itu ya, kalau ya si monyet itu taat akan tuannya, dia akan bisa melakukan dengan baik. Tetapi kalau dia membangkang, ya tidak melakukan perintah sang tuan, maka dia tidak bisa memberikan tontonan yang baik kepada para penonton yang mengelilinginya. Dalam kehidupan kita, tanpa ketaatan dan kesetiaan akan pimpinan Roh Kudus Tuhan, kita akan jatuh dalam kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu melakukan dosa. Ketika si kuasa dosa mengendalikan kita, ya, dan kita tidak mengikuti kehendak Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, maka yang kita lakukan adalah kesalahan, ketidakbenaran, bahkan kejahatan yang menentang kehendak Tuhan. Hal-hal yang buruk yang kita lakukan ketika kuasa dosa itu mengendalikan kita. Sebaliknya, kalau kita berserah penuh akan pimpinan Roh Kudus Tuhan, tuntunan Tuhan, kita akan melakukan apa yang baik, yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus itulah hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menemukan situasi yang baik, yang memancarkan kebenaran, memancarkan kasih, memancarkan persaudaraan, perdamaian, ya. Dan kita tidak ditemukan cacat oleh Tuhan manakala Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, sekarang tinggal pilih ya. Saudaraku, sahabat Petra, kita mau menjadi monyet yang taat, bukan monyet yang taat, itu kan permainan topeng monyet ya. Menjadi domba Allah yang taat akan gembalanya, atau menjadi domba yang tersesat, menjadi domba yang meninggalkan gembalanya dan akan masuk di dalam jurang kehidupan yang sungguh mendatangkan penderitaan, ya jauh dari damai sejahtera, ya bahkan endingnya nanti kita tidak menemukan hidup kekal, selamat di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin percaya sahabat Petra semuanya akan memilih menjadi orang-orang percaya yang taat akan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan kita akan menemukan kehidupan yang berbahagia, damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari, keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan, ya di dalam Yesus Kristus kita jaga dan kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang telah difirmankan olehnya di dalam kehidupan sehari lepas sehari dan seterusnya sampai Dia datang yang kedua kalinya dan menemukan kita dalam kehidupan yang ya hidup tak bercacat, sebaliknya memancarkan kehendak Allah. Amin. Ya, mari sahabat Petra kita menutup ya perenungan atas firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan, dan Roh Kudus penuntun kami untuk selalu hidup dalam hikmat kebijaksanaan Allah. Kami mengucap syukur atas embun pagi yang boleh kami terima dengan perenungan firman Tuhan yang boleh kami pegangi sebagai pedoman hidup kami hari ini. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang masih membawa daging di dalam kehidupan kami.
Sehingga kami kadang tergoda ya, antara mengikuti kehendak Allah di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan atau mengikuti tuntunan dosa yang menjerumuskan kami, menjauhkan kami dari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Roh Kudus menguasai kami, Roh Kudus mengendalikan kehidupan kami, sehingga hidup kami sungguh seturut dengan kehendak-Mu, tak bercacat dan tak bercela sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya kelak. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang menyegarkan iman percaya kami, sekaligus menyegarkan kami untuk melangkah, menjalani kehidupan kami hari ini di dalam terang pimpinan firman-Mu dan di dalam berkat-Mu. Tuhan, kami menyerahkan segenap aktivitas sahabat Petra, baik yang masih anak-anak, remaja pemuda yang masih bersekolah, yang masih kuliah di dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Karuniakan kesehatan, semangat untuk belajar, kepandaian, kecerdasan, sehingga akhirnya boleh menjalani proses studi ini dengan baik dan akan memperoleh bekal yang sangat berguna untuk kehidupan masa depan. Sahabat Petra yang bekerja, Tuhan, sertai, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan Tuhan melalui pekerjaan ini, berkat Tuhan akan mencukupkan kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan, tak lupa kami menyerahkan sahabat Petra yang sudah tidak bekerja, yang purna tugas, pensiun, ataupun sudah berhenti dari usaha wira swastanya. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati. Biarlah hidup masa tua kami selalu bermakna di hadapan Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tuntunan Tuhan, di dalam berkat penyertaan Tuhan. Demikian ya Tuhan doa kami berserah diri akan pimpinan dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Amin. Demikian sahabat Petra, acara kita Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM. Kiranya embun pagi dari Tuhan sungguh menyegarkan kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Kita sudah memasuki musim kemarau, tetapi tetap segar di dalam embun pagi Tuhan. Sampai jumpa pada acara doa malam Radio Petra nanti malam ya. Dan Tuhan menyertai memberkati kita semua. Shalom, salam Pirukun.